Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat siang hari ini kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan kita akan berdoa biar kuasa Roh Kudus bekerja lewat kebenaran firman Tuhan. Dan nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang mengucap syukur padamu Tuhan pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat waktu yang kau berikan pada kami untuk kami boleh memuji, memuliakan namamu. Bahkan kami boleh mendengarkan kembali akan suara kebenaran firman-Mu. Terlebih dahulu sucikan, kuduskan kami, layakan kami Tuhan, baik kami yang melayani, baik ya Tuhan umat-Mu yang mendengarkan firman Allah, biar kau kuduskan dan kami mau dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, apa yang kau mau sampaikan biarlah itu semua berasal dari perkataan dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Esther Yonatan. Saya berasal dari Bogor, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI Bogor ya. Puji Tuhan, sampai hari ini kami dipercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan di daerah Bogor sudah sampai hampir 20 tahun. Puji Tuhan ya, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui tema yang sudah diberikan oleh keluarga hamba Tuhan ya, MKM Titi. Kami terima kasih untuk kami bisa menyampaikan firman Tuhan, yaitu tema kami adalah setia sampai akhir. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setia adalah sifat, salah satu sifat dari Yesus adalah setia. Dan kita tahu juga bahwa 9 buah roh di dalam Alkitab, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-23 dan 24 juga di sana adalah salah satu buah roh adalah kesetiaan. Kita buka Alkitab kita ya di dalam Galatia pasal 5 ayat 23 dan 24. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22
dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salah satu buah roh di dalam Alkitab, tadi saya sudah sebutkan bahwa ada kesetiaan. Setia. Saudara, siapa yang tidak mau ya? Kesetiaan itu untuk hari-hari ini begitu langka. Ya karena apa? Untuk setia itu banyak proses ya. Dalam Alkitab kita tahu banyak juga anak-anak Tuhan yang tidak setia. Murid-murid Yesus juga ada yang tidak setia. Ya, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk setia. Di dalam Amsal dikatakan bahwa sifat yang diinginkan seseorang adalah kesetiaannya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia itu sulit ditemukan. Hari-hari ini ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan situasi ekonomi, politik yang tidak menentu ini, saudara, banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan, ada banyak orang-orang yang rumah tangga yang hancur karena ekonomi, ya, anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tua. Karena apa? Kesetiaan sudah mulai luntur. Dan itu kita tahu bahwa itu adalah firman Tuhan memang menyatakan bahwa di akhir zaman ya, orang-orang yang setia, kasih itu menjadi tawar, menjadi dingin. Jadi kesetiaan dalam rumah tangga, kesetiaan di dalam pelayanan, kesetiaan di dalam berbagai hal, dalam pekerjaan, itu sangat langka. Tetapi bersyukurlah saudara kalau sampai hari ini saudara setia melayani Tuhan, saudara setia mengiring Tuhan. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Dan mari kita mau belajar dari firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya kita akan lihat ya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-24. Kita akan belajar firman Tuhan ya tentang kesetiaan. Ya, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan terus banyak belajar karena kesetiaan Tuhan juga mau kita tetap setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Walaupun itu kesetiaan itu banyak proses ya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Dikatakan ia yang memanggil kamu adalah setia. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus adalah setia. Ia mempunyai sifat yang setia. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-3 juga dikatakan, 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini adalah janji-janji firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Kita percaya bahwa kita tidak meragukan kesetiaan Tuhan. Manusia bisa berubah setia. Ya, suami, istri bisa berubah setia. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah setia. Saya percaya ya dalam jemaat di tempat ini tidak ada ya. Kita semua setia, amin. Setia di dalam Tuhan, setia di dalam mengiring Tuhan, setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan kita juga setia dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ya, walaupun dalam rumah tangga mencari kesetiaan itu hari-hari ini begitu sulit. Kalau kita melihat banyak suami istri yang bercerai, karena apa? Kesetiaan itu memang langka, saudara. Ya, kenapa bercerai? Mungkin karena ekonomi. Karena kalau dulu uang banyak, ya peribahasa katakan
Ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Nah seperti itu ya. Jadi kesetiaan itu benar-benar langka. Tetapi ini yang Tuhan mau kita belajar setia sampai akhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kami boleh bersaksi ya, bagaimana Tuhan memberkati pelayanan kami di Kencana Bogor selama 20 tahun. Saudara, kami dalam berumah tangga juga 20 tahun dalam pelayanan itu tidak gampang. Banyak tantangan, banyak godaan, saudara ya. 20 tahun itu mengarungi rumah tangga, apalagi kami sampai hari ini belum dikaruniai anak. Ya, banyak sekali orang-orang yang mencoba mempengaruhi kami ya, tetapi kami bersyukur dengan kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan ajarkan kami untuk tetap setia dengan pasangan kami. Dan kami bersyukur sampai hari ini Tuhan terus memberikan kami kemampuan dan kekuatan. Dan kami percaya dan kami berkomitmen bahwa kami akan tetap setia melayani Tuhan. Walaupun doa kami Tuhan tidak jawab. Ya, walaupun kami sudah berdoa, ya, ada saat-saat kami juga merasa begitu putus asa, tetapi Tuhan selalu mengingatkan kami untuk tetap setia sampai akhir. Dan itu pun janji kami akan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir, walaupun ya doa Tuhan tidak jawab sampai hari ini. Tetapi saya percaya itulah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Satu hal kita mau belajar, setia melayani pekerjaan Tuhan. Tantangan demi tantangan kami hadapi, saudara. Didatangi oleh oknum-oknum, oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap pekerjaan Tuhan. Karena kami di perumahan, ya. Tetapi dengan kami tetap berdoa, kami tetap setia melayani pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan membela. Sampai hari ini pekerjaan Tuhan tetap ada. Ya, banyak orang-orang yang tidak suka ada gereja di daerah kami, tetapi justru dengan mereka datang dengan kejadian-kejadian seperti itu membuat orang mengenal kami sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Bahkan orang mengenal kami, ada gereja di daerah ini, Bogor ini, perumahan ya, perumahan kecil. Tapi itulah, kalau kita setia Tuhan pasti bela. Kalau kita setia Tuhan pasti nyatakan kuasanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan itu tetap setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Tentu Tuhan mau kita tetap setia ya. Di dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10, ini yang menjadi pegangan kami di dalam pekerjaan Tuhan ya, dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dikatakan Lukas 16 ayat yang ke-10, setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Di dalam ayat 10 katakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan mau, setia. Setia sampai akhir, sampai kita menutup mata. Kita sudah berdoa, sudah berpuasa, tetapi kita sudah setia, tapi Tuhan belum jawab. Tetap setia, saudara. Dari hal yang kecil kita setia, Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Jadi artinya dalam pekerjaan kita setia. Mungkin kita sudah bekerja, kok sudah bertahun-tahun bekerja tetapi gaji gak naik-naik, tapi kok gak diangkat-angkat. Sabar saudara, setia terus. Percaya bahwa satu saat kita akan diangkat oleh Tuhan. Ada firman Tuhan katakan siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Dan saya percaya firman Tuhan itu, janji Tuhan itu iya dan amin. Ya, Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Dia sudah berjanji pasti Dia lakukan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan selalu berkata tetaplah setia.
dalam pelayanan. Ya, jangan kita meragukan kasih setia Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Amin, saudaraku. Kita lagi buka dalam Matius 25 ayatnya yang ke-20 ya. Kita lihat lagi firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-20. Ini mengenai orang-orang yang dipercayakan, hamba-hamba yang dipercayakan tuannya ya. Dalam Matius 25 ayat yang ke-20 kita akan tidak akan baca semua dari ayat pertama, tapi kita ambil poin-poinnya saja ya. Ayat yang ke-20, hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuhan, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya ini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menuai. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini contoh ya, ada 3 orang hamba yang dipercayakan talenta ya. 1 diberikan 5, yang 1 diberikan 2, yang 1 diberikan 1. Diberikan kepercayaan untuk menjalankan talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Tetapi kita lihat ya, mereka yang setia, 5 yang setia menghasilkan 5 menjadi banyak, menjadi 10. Yang 2 pun dikerjakan menjadi bertambah. Sedangkan yang 1 dia kubur, dia marah. Bukan dikerjakan tapi dia marah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang seperti itu, marah sama Tuhan. Tuhan seperti ini, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa kita tidak lakukan aja? Firman Tuhan, lakukanlah bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Dalam Alkitab ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kepercayaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mari kita lakukan dengan setia. Amin. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan penuh tanggung jawab dalam pelayanan, apapun talenta yang Tuhan beri. Kepercayaan apa yang dipercayakan oleh gembala saudara, lakukan dengan setia. Tuhan akan mempromosikan saudara kalau kita setia. Bos akan, seorang pimpinan akan melihat pekerjaan anak buahnya. Ya, kalau kita jujur, setia dan bertanggung jawab, saya percaya bos ataupun pimpinan akan mempercayakan berikutnya ke depan akan lebih baik lagi. Ada banyak saudara pengalaman-pengalaman orang yang dipercayakan pekerjaan dari hal-hal yang kecil, namun dia tekuni, dia setia, akhirnya dipercayakan hal yang besar. Sekarang punya toko yang besar, sekarang punya jabatan yang tinggi. Karena apa? Setia. Setia itu memang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan tantangan, penuh dengan gangguan, godaan. Saya ingat saudara, ketika saya dulu melamar pekerjaan, begitu sulit melamar pekerjaan. Tetapi ketika saya mendapat pekerjaan, tiba-tiba baru saya 3 bulan bekerja, tiba-tiba ada lamaran, ada pekerjaan perusahaan yang baru dengan gajinya yang lebih tinggi dari yang sekarang waktu saya bekerja. Tetapi saya berpikir, Tuhan, kalau saya pindah ke sana,
Apakah nanti saya akan lebih baik? Mungkin gajinya lebih besar, tetapi bukan itu yang kita cari. Kepercayaan itu mahal, saudara. Ya, kita dipercayakan walaupun mungkin gaji kita nggak besar, tetapi kalau kita setia, kita tanggung jawab dengan pekerjaan kita, maka Tuhan, maka atasan kita akan melihat kita dan Tuhan pasti menolong kita. Ya, setia aja dalam pekerjaan, setia saja dalam pelayanan, setia saja kita mengiring Tuhan. Walaupun doa-doa kita belum dijawab, setia saudara. Setia sampai langkah akhir. Bahkan di dalam ayat yang Wahyu pasalnya kedua, ini adalah kita akan lihat ya, Wahyu pasalnya yang kedua. Kita mau belajar setia, saudara, amin. Ya, kita mau belajar terus setia sampai langkah akhir. Seperti Tuhan Yesus, dia setia sampai akhir, bahkan sampai mati di kayu salib. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan mau dalam kita. Walaupun mungkin kita mengiring Tuhan, ada banyak tantangan, ya, ada banyak masalah. Tetapi mungkin kita diperhadapkan ya dengan situasi yang kurang menyenangkan. Orang tua ataupun suami atau istri atau anak atau siapa saja mungkin ya melihat kita setia lalu mengejek kita. Mungkin teman kita mengejek kita, kamu setia, ngapain kamu setia, mana buktinya, mana Tuhan tolong. Tetapi kita mau belajar setia sampai akhir. Ya, dalam Injil Matius tadi, sabaslah hambaku yang setia, masuklah di dalam pintu, di dalam kesetiaan, di dalam kesempurnaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar setia. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Hari-hari ini ya kita mau setia sama Tuhan, tapi Tuhan ada COVID, ada ini, ada itu, banyak sekali tantangan. Tetapi kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti bela, amin. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Dan kami sudah alami itu. Kami tetap setia melayani Tuhan. Tantangan demi tantangan kami hadapi. Tetapi terus berjalan bersama dengan Tuhan, kami melihat hal-hal yang luar biasa sampai hari ini. Tuhan percayakan luar biasa jemaat Tuhan yang setia, saudara. Artinya kita mau setia, artinya kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan selebihnya biar Tuhan bekerja menurut apa yang Tuhan mau. Amin. Itu kalau kita setia lakukan pekerjaan yang dipercayakan, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak berdiam diri. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Ya, apapun masalah kita, mungkin dalam susah kita, dalam air mata yang kita sudah tumpahkan kepada Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah setia. Dia mengerti bahasa air mata kita. Kita mungkin berdoa menangis untuk suami kita, sudah berdoa, Tuhan kok belum dijawab-jawab. Suami saya, Tuhan tolong, sabar saudara, tetap setia saudara. Ya, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan pasti jawab, tetapi